Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nuryadi dari SMA Negeri 2 Garut. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Garut. Di sini saya akan mengutarakan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan Raden Mas Wardi Surya-Diningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran dan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Berikut ada beberapa kesimpulan dan refleksi tentang pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan tanpa pandang bulu terhadap status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Pendidikan seharusnya menjadi hak semua individu, bukan hanya privasi bagi orang yang mampu. Yang kedua, nasionalisme dan identitas. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun nasionalisme dan identitas bangsa. Pendidikan harus menghargai dan mempromosikan budaya, bahasa, tradisi lokal, sambil juga membentuk kesatuan nasional. Yang ketiga, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep pendidikan karakter, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga membentuk nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik pada peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, kreativitas dan kemampuan individual. Ia mendukung pendidikan yang merangsang kreativitas dan potensi unik setiap individu. Pendidikan seharusnya tidak memaksakan satu pola atau standar tunggal, tetapi memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan dan minat masing-masing siswa. Yang kelima, pendidikan holistik. Pemikirannya menekankan pentingnya pendidikan holistik yang menggabungkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Pendidik harus menghasilkan manusia yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keenam, pendidik sebagai kunci kemajuan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai kunci untuk kemajuan individu dan bangsa. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kita dapat menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan mampu mengatasi berbagai tantangan. Yang ketujuh, partisipasi orang tua. Ia juga menekankan peran penting orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Orang tua harus terlibat aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka dan mengawasi perkembangan mereka. Selanjutnya, kemandirian belajar. Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan yang mendorong kemandirian belajar. Siswa harus menjadi pembelajar aktif yang mampu mencari dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Yang terakhir, pendidikan dalam konteks global. Meskipun berfokus pada pendidikan nasional, ia juga mengakui pentingnya pemahaman tentang perkembangan global. Pendidikan seharusnya mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dalam skala global dan juga memahami isu-isu dunia. Dalam merenungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat melihat betapa relevannya konsep-konsep tersebut dalam konteks pendidikan masa kini. Pentingnya pendidikan inklusif, karakter, kreativitas, dan kemandirian belajar tetap menjadi hal-hal yang bernilai tinggi. Pengalaman dan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan manusia yang berintegritas, berbudaya, dan mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan bangsa. Juga setelah mempelajari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sebelum perkembangan ketika saya mengajar di kelas pun menjadi lebih meningkat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas sepertinya monoton ketika guru hanya menerangkan dan murid hanya menerima dan memiliki dan menyamaratakan standar seluruh peserta didik. Namun ketika sudah mempelajari konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di kelas lebih berkembang ketika seorang guru ketika guru dapat mengelompokkan peserta didik melalui minat dan bakatnya masing-masing. Setelah mempelajari modul ini pun saya juga pemikiran tentang
pembelajaran dan pendidikan pun lebih berubah. Dulu ketika sebelum membaca ataupun mempelajari modul ini, saya menyangka bahwa pendidikan itu hanya guru berceramah di depan kelas ataupun guru berinteraksi sebagai fasilitator, dan ternyata ketika belajar modul ini saya mendapatkan ilmu bahwa guru itu harus mendorong, memberikan motivasi, menjadi suri tauladan untuk peserta didiknya. Apa saja yang dapat diterapkan lebih baik di kelas. Jadi ketika saya mengajar, saya mengelompokkan minat dari peserta didik sesuai dengan bidang-bidangnya yang ingin mereka pelajari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.